Jadi orang Islam itu memang repot, harus sholat, harus ngaji, nggak enak istilahnya itu. Makanya orang-orang kadang, wah, saya itu ketika mendengar azan, hati saya itu tenang banget. Nggak tahu, hati saya tentram banget. Tapi saya... Kenapa kaum Quraisy itu tidak percaya akan kiamat? Kenapa mereka itu tidak percaya akan dibangkitkannya, akan diadakan pengadilan Allah? Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Maksudnya mereka melakukan maksiat, minum khamar, terus menyekutukan Allah. Mereka percaya Allah. Ketika dikatakan yaquluna Allah, siapa Tuhan kamu? Allah pasti. Kaum musyrikin seperti itu juga. Tapi mereka menyekutukan, artinya membandingkan antara Tuhan ini dengan Tuhan itu. Makanya ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan patung lain. Nanti ada pohon-pohon yang besar dijadiin Tuhan lagi, dan lain sebagainya. Jadi mereka banyak Tuhan. Kalau seandainya kamu mau rezeki, pergi ke Tuhan itu. Kalau seandainya kamu nanti mau dapat momongan, pergi ke Tuhan itu. Jadi ada pengkotak-kotakan Tuhan, istilahnya seperti itu. Tapi mereka percaya bahwasanya Tuhan itu Allah, menyekutukannya itu. Makanya asal mula daripada persekutuan terhadap Allah itu adalah hal-hal yang remeh. Contoh misalkan sebuah foto. Sebuah foto, kalau seandainya orang dulu, misalkan ada seorang yang memang sangat-sangat alim, sehingga ketika kita melihat dia, tumbuh kecintaan kita dan tumbuh rasa kagum kita, sehingga kita ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala gara-gara melihat dia saja. Sehingga orang-orang ketika itu membuat sebuah foto dia. Contoh ya, membuat foto dia supaya apa? Timbul rasa ingin beribadah. Dengan melihat wajahnya saja kita sudah ada rasa-rasa ingin beribadah kepada Allah. Makanya ditaruh foto. Seiring zaman, pada 1 tahun, 2 tahun setelah itu orang yang naruh foto itu juga sudah meninggal kadang. Beriring zaman 10, 20, 30 tidak tahu orang siapa di foto itu. Sehingga terjadilah apa yang tidak diinginkan. Maka ketika itulah Lata, Uzza itu berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu juga seperti itu. Soalnya mereka itu adalah abid, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mereka ditaruh, dijadikan patung atau diukir wajahnya. Maka ketika orang melihat itu bertambah keimanannya sehingga ingin beribadah. Tetapi seiring waktu, pertama memang beribadah kita melihat dia 10-20 tahun, itu bukan jadi lagi ibadah. Jadi orang saking membesar-besarkan, akhirnya mereka menyembah. Nggak tahu bagaimana, pasti itu tergerus zaman, pasti akan menyembah. Contohnya seperti kaum-kaum sebelum Rasulullah SAW itu terjadi. Dan itu contohnya foto tadi. Setelah itu kita melihat, setelah itu orang, oh ini nggak bagus, taruh fotonya di samping, taruh di tengah dan dilihat. Akhirnya kita memohon kepada Allah dari wasilah foto itu salah. Itulah terjadi kemusyrikan, pengingkaran bahwasanya ada sekutu daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allahu Ahad, tidak ada sekutu baginya. Kalau mau minta sama Allah. Tidak ada istilah minta kepada pohon, istilah minta kepada kerbau, istilah minta kepada monyet, istilah minta kepada ular dan lain sebagainya, tidak ada. Kalau minta pada Allah. Makanya istilah kemusyrikan pertama itu ya terjadi akibat yang seperti itu. Karena kebodohan kita tergerus zaman, kita tidak tahu, setelah itu terjadilah kemusyrikan yang tidak diinginkan. Seperti halnya patung-patung yang ada di Ka'bah. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat jamaah maghrib menjelang isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Quraisy itu tidak ingin mereka semua kegiatan mereka itu disidang, nggak mau, karena mereka tahu mereka itu banyak maksiatnya daripada baiknya. Makanya mereka mengingkari, nggak mungkin lah. Contoh misalkan pezina dan lain sebagainya, oh nanti disidang, saya nanti diperlihatkan bahwasannya di hal akhir itu, mana mungkin. Akhirnya mereka mengingkari. Makanya banyak orang yang tidak ingin masuk Islam, padahal dalam hatinya sudah terdapat cahaya-cahaya Allah. Karena ribetnya Islam,
harus sholat, harus puasa, harus kasih zakat nantinya, harus berhaji kalau mampu nanti. Ribet. Sholatnya bukan sekali lagi, sehari 5 kali, puasanya bukan cuma 2 jam, 3 jam sampai maghrib dan lain sebagainya. Jadi gara-gara keribetan itu mereka tidak mau dan mereka enggan. Padahal semuanya itu untuk kita. Sholat itu bukan untuk Allah. Sholat itu untuk kita. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Bentuk rasa syukur kita dengan sholat itu. Kita mau berdoa, ada waktu-waktu mustajabah itu. Setelah selesai sholat, sebelum subuh dan lain sebagainya, itu waktu-waktu mustajabah. Minta kepada Allah, Allah akan berikan. Insya Allah Allah akan berikan. Apapun yang kita minta Allah berikan. Tidak Allah berikan, berarti Allah tunda kepada waktu yang kita butuhkan. Kalau seandainya Allah tidak memberikan, berarti Allah tunda sampai kita merasakan di akhirat nantinya. Jadi husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta, dan terutama Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi orang Islam itu memang repot, harus sholat, harus ngaji, nggak enak istilahnya itu. Makanya orang-orang kadang, wah, saya itu ketika mendengar azan, hati saya itu tenang banget. Apalagi kalau seandainya ada orang ngaji, nggak tahu, hati saya tentram banget. Tapi saya nggak mau masuk Islam, nggak mau. Kenapa nggak mau? Repot, harus sholat lagi gerakannya, harus jungkir balik istilahnya. Nah itu kita harus baca Qurannya itu tulisannya cacing semua. Ada yang seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu. Padahal itu semuanya untuk mereka. Baca Al-Quran, meningkatkan daya otak kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan mujizat Al-Quran itu bukan hanya sebagai pedoman. Ada ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Dari ilmu kesehatan sampai ilmu antariksa ada di dalam Al-Quran. Cuman kita saja yang jarang pegang Al-Quran. Sekali-kali nanti kalau seandainya dalam seminggu kita nggak baca Al-Quran, sekali-kali dipegang Al-Qurannya, ya Allah, kenapa saya nggak sempat pegang baca Al-Quran? Padahal waktu saya 24 jam sama seperti orang lain. Bahkan orang lain itu kadang ada 1 juz, saya bukan 1 juz, jangankan 1 juz, Al-Fatihah aja cuman waktu sholat. Setelah itu sudah kita renungkan sendiri bagaimana sebenarnya Al-Quran itu jauh dari kita. Jadi kita lanjutkan, alladzi hum fihi mukhtalifun, yaitu yang dalam hal itu mereka berselisih. Mereka itu berselisih dalam hal-hal yang tidak penting. Jadi ada lagi istilah, mereka itu tidak beriman sebelum melihat. Itu kaum musyrik. Jadi kalau seandainya dikatakan berimanlah kepada Allah, beriman kepada Allah, iya beriman kepada Allah. Allah itu adalah Ahad. Dialah yang menjalankan semuanya di muka bumi ini. Oke, saya katakan kepada kamu kenal si Fulan? Kenal. Mana si Fulan? Di rumahnya. Ayo kita kabarin. Si Fulan ada? Ada. Keluar si Fulan. Ini siapa? Si Fulan. Namanya misalkan Yanis. Oh, Yanis. Ada dia? Ada. Allah di mana? Allah ada dekat bersama kita. Mana? Mereka mau mana? Menunjukkan seakan-akan mereka menantang Allah. Mana? Allah. Kalau seandainya Allah itu ada, maka kita bisa melihat dia. Contoh, kita katakan gunung itu ada. Gunung mana? Besar tuh. Berarti gunung ada. Apalagi masjid itu ada. Tuh lihat tuh, masjid ada. Dan lain sebagainya. Sekali-kali orang seperti itu harus kita sekap. Kita sekap artinya kita kasih logika juga. Oke, kalau seandainya seperti itu, kita katakan, kamu punya otak nggak? Punya. Di mana? Di sini. Itu kepala. Iya di dalam sini. Nggak ada, nggak kelihatan. Berarti kamu nggak punya otak. Harus kita sekap. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya itu membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah itu esa dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Ketika kita membandingkan, maka kita sudah menyekutukannya. Dan itu adalah dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar, tidak dimaafkan. Khalidina finnar, kekal di neraka. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah. Contoh misalkan lagi, kalau seandainya ditanya lagi, oke, memang nggak ada ini. Dia terdapat dalam otak kita, udah dijelaskan. Oke. Selanjutnya saya katakan, kamu menghirup udara pakai apa? Pakai hidung. Mana udara? Mana udara?
berarti kamu nggak menghirup udara. Sekarang tutup hidung kamu, jangan hirup udara. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kamu menghirup udara. Mana udara? Nggak kelihatan. Itu yang berhembus itu angin. Udara mana? Kelabakan dia. Sekali-kali orang seperti itu harus kita sekap. Dia main logika, kita juga harus bisa bermain logika. Supaya apa? Supaya Islam itu tidak hanya dinalar dengan logika, tapi Islam itu dinalar juga dengan hal-hal yang lain. Contohnya seperti halnya dalam janin. Misalkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dalam dua hati. Dua hati, mana ada orang yang mempunyai dua hati? Orang dua hati gak mungkin. Tapi ada orang yang mengandung, mempunyai anak di dalam kandungannya, di dalam rahimnya, yang anak itu mempunyai hati, dan itu terungkap ketika orang itu sudah pakai nalarnya juga. Maka Al-Quran itu juga kalam Allah yang sangat-sangat membuat kita takjub. Seandainya kita mengkaji Al-Quran, maka ketajuban kita itu tidak habis-habisnya dengan kebesaran-kebesaran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kalla saya'lamun. Ayat selanjutnya adalah kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Artinya mereka tidak mengimani. Ya udah, kalau memang seperti itu ya udah. Kalla saya'lamun. Tidak, mereka pasti akan mengetahui. Apa mengetahui? Kalau kamu mati, rasain tuh kayak gitu. Contoh misalkan ada orang, misalkan atau anak-anak, istilahnya seperti itu ya, anak-anak yang kita katakan, nak, jangan lari-lari di becek, nak, jangan lari-lari di becek, jangan lari-lari di becek, jangan, ya udah deh, buatin terus, dia lari terus di becek, tiba-tiba kesandung batu atau kepleset, buk, jatuh dia, darah, buk, jatuh dia, tiba keseleo. Makanya dikatakan ya udah, buatin terus. Kalla saya'lamun. Nah, ya udah, rasain nanti ketika udah mati. Nah, ketika itu apa yang mereka dapatkan? Penyesalan. Penyesalan kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya setelah mati itu ada kehidupan. Mereka tidak percaya. Ya udah, kalau nggak percaya, kamu sendiri yang akan merasakan nanti. Mau percaya atau tidak? Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Setelah itu urusan kamu. Kalau mau cepatnya merasakan, ya udah mati secepatnya. Seperti itu. Istilahnya seperti itu. Di dalam ini juga terdapat tahdid. Tahdid itu ancaman. Ancaman bahwasannya mereka itu mengatakan bahwasannya apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW itu hanyalah dongeng. Udah, itu dongeng belakang. Percaya? Tak perlu percaya. Ya udah, kalla saya'lamun. Ya udah, kamu juga akan merasakan. Silakan. Kalau nggak percaya, kelak kamu juga akan mengetahui. Setelah itu ayat selanjutnya, tsumma kalla saya'lamun. Penegasan lagi. Sekali lagi tidak. Kelak kamu akan merasakannya. Sama, cuman ditambahin dengan tsumma. Di ayat ini cuma ditambahkan dengan tsumma kalla saya'lamun. Tidak, sekali-kali tidak. Bahwasanya kamu akan merasakan sendiri. Bagaimana? Dengan adanya azab Allah Subhanahu wa taala, kamu akan merasakan sendiri. Di sini artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Kalau di dalam bahasa Arab ada taukid, penegasan yang benar-benar. Sehingga kalau seandainya nggak percaya, saya ada pulpen nih, nggak percaya. Ada pulpen nih, nggak percaya. Ada nih. Nah, seperti itu penegasannya. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Enggak, tidak. Mereka akan mengetahui. Sekali-kali tidak. Mereka akan mengetahui. Mengetahui apa? Yaitu tadi akan adanya kiamat dan akan adanya hari kebangkitan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan. Makanya dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan bahwasanya, ya Allah, seandainya saya itu dihidupkan kembali. Ya laitani qaddamtu hayati, seandainya saya dikembalikan lagi pada kehidupan saya dulu, maka saya akan merubah semuanya. Saya akan percaya Muhammad. Untuk apa? Penyesalan itu akan datang di akhir. Kalau seandainya di awal, namanya pembukaan. Penyesalan itu pasti di akhir. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk apa? Untuk kita percaya bahwasannya itu bukan main-main dan itu bukan dongeng.
itu adalah hak, itu adalah kebenaran. Kalau seandainya kamu tidak percaya, maka rasakan apa yang akan kamu terima dengan apa yang telah kamu perbuat. Kalau seandainya kamu percaya, maka berimanlah. Makanya mereka itu ketika mendengar Al-Quran, wah, ayat-ayatnya itu sangat sempurna, tidak ada celah di dalam kosakata bahasa Arabnya, dan sungguh menyentuh hati. Dan ketika itu mereka mengatakan amantu billah wa rasul. Maka saya beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Muhammad wa rasul. Jadi Muhammad SAW membawa Islam, maka saya beriman kepada Allah dan Muhammad SAW. Dan itu sangat sering. Bahkan Umar itu juga seperti itu, karena mendengar anaknya sendiri membacakan sebuah ayat Al-Quran yang dibacakan, maka Umar yang hatinya keras batu bisa meleleh seperti susu. Akhirnya ketika meleleh itu sudah, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wah, dia adalah kebenaran. Jadi apapun ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan seperti itu, lakukan, itu pasti kebenaran. Nah, mungkin apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah, maka kerjakan. Dan sekarang terbukti banyak dikatakan. Contoh misalkan, ketika itu para sahabat duduk bersama-sama Rasulullah SAW. Maka ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kota mana duluan yang akan ditaklukkan oleh orang Islam? Kota Konstantinopel atau kota Roma? Jadi ada dua raksasa ketika itu, raksasa dunia, yang mana dua raksasa dunia itu bukan Islam dulu, Roma, Kristiani, dan Konstantinopel sama. Jadi raksasa mana dulu yang akan ditaklukkan oleh umat Islam? Artinya penyebarannya itu sampai kemana dan yang mana dulu akan ditanya sampai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tuftahanna Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaish hadzal jaish. La tuftahanna Konstantiniyah, maka akan dibukanya kota Konstantinopel, istilahnya kota Heraklius. Heraklius itu adalah pemimpinnya. Jadi kota Heraklius yang pertama kali akan dibuka atau ditaklukkan oleh umat Islam, akan penyebarannya. Jadi ketika itu setelah berabad-abad tidak ada yang bisa menaklukkan, dan akhirnya lahir seorang pemuda yang dari pemuda itu sangat-sangat bagus. Artinya fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah dia. Fala ni'mal jaish hadzal jaish, dan sebaik-baik pasukan juga dari dia. Artinya sahabat hanya mengatakan kayak kita bicara, gimana kalau seandainya nanti sampai ke bulan, bisa nggak nanti bulannya itu kita keruk, setelah itu kita ambil katanya. Istilahnya seperti kita ngomong biasa. Jadi ketika itu para sahabat percaya bahwa Islam itu akan menyebar sampai ke sepenjuru dunia. Jadi para sahabat juga bertanya kepada Rasul, akan dibuka itu kota mana dulu? Kan ada dua raksasa tuh, raksasa Roma dan raksasa Konstantinopel. Akan dibuka yang mana dulu? Maka akan dibuka itu pertama, Konstantinopel. Dan yang membuka itu atau yang menaklukkan kota itu adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan ketika itu terbukti bahwa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan, dan itu setelah puluhan tahun. Makanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, terbuktinya itu kadang bukan waktu itu juga. Itu seperti istilah kita itu ramalan, tapi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lisan Rasulullah SAW. Makanya apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu benar. Mengatakan bahwasanya madu itu adalah obat dari segala obat. Benar. Madu itu bisa mengobati penyakit apapun. Juga di dalam Al-Quran ditegaskan
minyak zaitun juga dikatakan dalam hadis dan lain sebagainya. Artinya ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu adalah sebuah perkataan yang didasari oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pada bagian ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita baru masuk dalam 5 ayat pertama, dan ayat ini yang sangat-sangat banyak diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy dulunya, sehingga kita harus mengetahui sebab-sebabnya bagaimana sih sehingga terjadinya atau turunnya ayat ini. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu turunnya seperti ini, sebab nuzul seperti ini, ketika kita menghafalkan kita juga bisa merenungi amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il 'azim, tentang berita besar, sebuah berita besar. Jadi ketika kita hafalkan, kita mengetahui artinya, itu lebih nikmat daripada kita hafalkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.